Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tugas besar kami dengan mitra PT Wahana Prestasi Logistik. Di sini saya Muhammad Arif Taufikur Rahman, kemudian ada teman saya Muhammad Faruk Ramzi, kemudian ada Aisyah Rizky Nur Fadilah, dan yang terakhir ada Christian Yosua Saputra. Yang pertama-tama ada profil perusahaan. Nama perusahaannya yaitu PT Wahana Prestasi Logistik dengan agen regional daerah WPL Sidoarjo Spandi Candi pada bidang usaha yaitu layanan logistik dengan wilayah operasional seluruh Indonesia dan beberapa negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, kemudian ada Taiwan. Latar belakangnya, jadi eh, ekonomi digital Indonesia terus tumbuh pesat mencapai hingga 391 triliun pada tahun 2018 dan diprediksi akan mencapai 1.400 triliun pada tahun 2025, didorong oleh penggunaan gadget di kalangan muda, investasi asing, dan kemudahan transaksi. Pertumbuhan ini juga berdampak positif pada industri kurir dan juga logistik termasuk Wahana Express. Jadi, sejak berdiri pada tahun 1998, Wahana Express telah berinovasi dengan menawarkan layanan pengiriman e-commerce atau retail hingga memiliki 53 kantor cabang dan lebih dari 3.500 mitra agen. Layanan corporate online Wahana mempermudah pengguna dalam pengiriman barang secara terintegrasi, serta memberi kemudahan pembayaran. Wahana juga membuat buka kemitraan agen Wahana dengan komisi penjualan, yang kini melibatkan hampir kurang lebih 3.895 agen di Indonesia. Kemudian, permasalahan yang dihadapi oleh Wahana Express ini. Yang pertama ada internet yang lambat, kemudian yang kedua penjemputan barang terlambat karena kurir susah mencari alamat. Kemudian yang ketiga maintenance yang dilakukan PT Wahana Prestasi Logistik. Yang keempat seringkali salah input data informasi barang. Dan yang kelima yaitu sistem top up saldo dalam aplikasi masih membutuhkan bukti transfer. Kemudian next slide akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Christian Yosua Saputra. Baik, nah lanjut ke bagian solusi sementara permasalahan. Yang dimana permasalahan pertama itu ada solusi dari kami menggunakan jaringan internet alternatif dengan provider yang lebih stabil. Kemudian yang kedua itu permasalahan kedua ada melakukan follow up via WhatsApp untuk membantu kurir baru menemukan alamat. Permasalahan yang ketiga itu ada mengirim pemberitahuan sehari sebelumnya melalui grup WA saat maintenance berlangsung yang biasanya hanya 10 menit. Oke, lanjut. Kemudian ke permasalahan keempat itu ada solusi agen dapat membatalkan input data yang salah dan juga menambahkan fitur konfirmasi pada sistem. Kemudian ke permasalahan kelima atau yang terakhir itu mengembangkan sistem otomatis untuk mendeteksi pembayaran. Sementara itu menggunakan chatbot atau email otomatis untuk mempercepat verifikasi bukti, transfer, dan proses top up saldo. Next. Oke, selanjutnya itu ada pendekatan 4 dimensi manajemen layanan. Yang pertama itu ada organization and people, yang dimana berfokus pada struktur, peran, dan kompetensi. Kemudian dimensi kedua itu ada information and technology, di mana berfokus untuk pengelolaan informasi serta teknologi pendukung. Kemudian yang selanjutnya itu ada partner and supplier, yang dimana berfokus untuk kolaborasi dengan pihak eksternal. Kemudian yang terakhir itu ada value stream and process, di mana berfokus untuk
proses yang terstruktur untuk memberikan nilai kepada pelanggan. Oke, next. Yang pertama ada dimensi organization and people. Yang pertama itu ada peluang perbaikan, yang dimana itu ada salah input data terjadi akibat kurangnya pelatihan atau standar operasional yang baik dalam penginputan informasi barang, serta minimnya kontrol manusia terhadap keakuratan data sebelum masuk ke sistem. Kemudian solusi dari kami itu implementasi sistem QR Code yang terhubung dengan Gform untuk pengumpulan data otomatis. Kemudian ada manfaat yang selanjutnya itu mengurangi kesalahan akibat human error melalui input data otomatis dari formulir, meningkatkan efisiensi kerja dengan proses standar yang lebih cepat dan terorganisir, serta membangun kepercayaan antara staf terhadap sistem baru melalui mekanisme double check. Kemudian yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada Information and Technology. Keperluan perbaikan, sistem manual rentan terhadap kesalahan input, tidak menyediakan data yang valid untuk analisis lebih lanjut, dan kurangnya integrasi teknologi memperlambat proses input serta verifikasi. Untuk solusi ini melibatkan penggunaan QR Code untuk akses cepat ke Google Form, memungkinkan input data setiap barang yang langsung tersimpan dalam Google Spreadsheet dengan rekaman digital yang mudah dilacak. Manfaatnya, dengan teknologi otomatisasi yang mengurangi risiko kesalahan manual, data menjadi lebih akurat, tersimpan secara digital untuk mempermudah pelacakan dan analisis data. Selanjutnya ada partners and suppliers. Untuk peluang perbaikan, kolaborasi dengan pihak eksternal, seperti penyedia teknologi QR atau platform pengolahan data, serta pengembangan keunggulan kompetitif dalam mendukung hubungan dengan mitra logistik dan gudang. Lalu untuk solusi, bekerja sama dengan penyedia layanan QR Code atau konsultan IT, serta melibatkan mitra eksternal untuk memastikan pengembangan sistem yang sesuai kebutuhan dan meningkatkan integrasi antara Google Spreadsheet dengan sistem perusahaan. Manfaatnya, dari implementasi sistem baru mencakup percepatan proses dengan dukungan teknis mitra, peningkatan kualitas layanan organisasi melalui data yang lebih akurat untuk pengelolaan dan pengiriman barang, serta membuka peluang pengembangan teknologi lebih lanjut. Yang terakhir ada value streams and process. Untuk pula perbaikan, terletak pada alur kerja pengumpulan data dan input barang yang masih manual, serta kurang efisien, ditambah dengan tidak adanya sistem validasi data sebelum dimasukkan ke dalam sistem utama. Solusinya, merancang alur kerja baru yang melibatkan pemindaian QR untuk mengakses Gform atau Google Form, pengisian data otomatis ke Google Spreadsheet, verifikasi ulang oleh staf, dan input data ke sistem utama setelah validasi, serta mengembangkan prosedur operasional standar yang mencakup seluruh proses ini. Manfaatnya, alur kerja yang lebih terstruktur dengan pembagian tugas yang jelas antara teknologi dan manusia dapat mengurangi kesalahan yang ada. Pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Oke, yang selanjutnya yaitu perbaikan layanan, di mana perbaikan layanan ini kami mengusulkan atau prioritaskan satu masalah, di mana kami mengambil masalah yaitu kesalahan input data. Kesalahan dalam proses input data barang di PT Wahana Logistik dapat menimbulkan risiko besar yang berdampak pada efisiensi dan akurasi operasional. Nah, untuk mengatasi masalah ini, kami akan mengusulkan solusi berupa penggunaan QR Code yang terintegrasi dengan Google Form.
Dengan sistem ini, pelanggan yang ingin mengirim barang cukup memindai QR code tersebut untuk mengisi data yang diperlukan oleh PT Wahana Logistik. Kemudian, data yang diinput pelanggan akan otomatis tersimpan dalam spreadsheet, memastikan proses pendataan lebih mudah dan terorganisir. Melalui penerapan sistem ini, PT Wahana Logistik dapat meminimalkan kesalahan dalam penginputan data barang. Selain itu, proses ini memungkinkan adanya double check terhadap data yang sudah diinput, sehingga tingkat akurasi menjadi lebih tinggi. Dengan demikian, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi kerja, memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pelanggan, serta mengurangi risiko yang timbul akibat kesalahan administrasi. Next. Oke, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu kita menggunakan solusi QR Code, di mana QR Code di sini nantinya jika di-scan akan terintegrasi atau terhubung kepada Google Form, yang Google Form-nya berisi data-data yang harus diisi oleh pelanggan agar PT Wahana Logistik mengetahui lebih detail data yang akan diinputkan. Next. Sini ada roadmap di mana pada minggu pertama itu kita melakukan survei ke mitra, yaitu PT Wahana Logistik. Di minggu 2 sampai dengan minggu keempat, kita itu mengidentifikasi masalah dan identifikasi prioritas, di mana kami memilih dan memilah masalah mana yang akan kita tindak lanjuti. Untuk selanjutnya, pada minggu kelima dan sampai dengan ketujuh, kita membuat QR yang terintegrasi dengan GForm, yang dimana berisikan informasi yang dibutuhkan oleh PT Wahana Logistik. Pada minggu 8 sampai dengan minggu ke-12, kita melakukan sosialisasi dan uji coba QR ke customer. Apakah QR yang kita berikan itu udah berfungsi dengan baik atau belum. Kemudian di minggu ke-13 sampai dengan 14, kita mengevaluasi dan melakukan perbaikan sistem sesuai dengan hasil uji coba, di mana kita melakukan perbaikan dari uji coba yang sebelumnya sudah kita lakukan. Pada minggu ke-15 sampai dengan ke minggu 16, kita melakukan optimalisasi dan monitoring penggunaan QR dan GForm pada PT Wahana Logistik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, terima kasih. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.